menuju kos. Mungkin Wastu Lovers sudah tahu tempatnya di mana. Dilan, Dilan, main yuk. Wih, ada Mimin. Yeps, bener banget kali ini kunjungan wacana ada di jalanan Cisitu. Oke, masuk saja. Jadi kita jalan ya guys, ke kosannya Akbar. Wis, ada warung. Halo Akbar. Masuk. Masuk ya, boleh ya? Ya, silakan. Oke. Tapi di sini ada gini, ada warung. Enak ya? Ya, jadi kalau misalnya mau jajan terus langsung turun. Oh yes, enak banget ya. Masuk. Deket kan warung. Kosan. Kosan aku yang di lantai 3. Oke. Di sini ada anak PMM kan? Ada. Di mana kamarnya? Wisnu yang sebelah sini. Oh, Jadi, ini Wisnu ya. nah, kamar aku yang sebelah sini. Sebelah sini. Ayo masuk. Woi. Sini mati dikit. Oke, udah di kosannya Akbar. Ini di paling atas banget. Ini lantai berapa, Bar? Ini di lantai 3. Masuk. Ya, ini lantai 3 ya. Silakan masuk. Mungkin ku dari belakang ya. Oke. Jadi apa nih? Tempat belajar itu biasanya di mana? Untuk meja belajarnya mungkin di sini ya. Jadi Oke. setiap ngerjain tugas atau ngerjain logbook dan segala macam tuh di sini karena langsung ada pencahayaan, sirkulasi udara. Wis. Wah, boleh di-spill nggak tuh makanannya apa ya? Makanan apa ini? Heeh. Ini Wih, karena anak kosan banget anak ya? kosan banget, jadi kita nyetok yang isi 5 bungkus, telur, ini ada bawang, kopi, kecap. Ya. Mau lihat ini juga? Itu apa? Ini hamster, mana hamster? Boen, star. Nggak bawa, beli di sini sih. Berapa satu? 20 Ribu. satu hamsternya ya. Fun fact untuk hamster tuh ternyata hewan nokturnal. Jadi kalau kita mau ngajak main siang dia lagi tidur. Nanti malam Master Lovers datang ke kosan aku untuk lihat dia main putaran roda itu, makan atau mandi dia di Masih nggak pasir. kelihatan? Itu. Di bawah itu, di bawah kincir. Wah, iya tidur ya. Lihat nggak? Tidur ya hamsternya. Oke, kalau terus kamar kasur Kasur Ranjang? sebelah sini. Kita beresin sedikit. Ini tas kelengkapan kameraku ya. Ya namanya juga anak kosan, seadanya lah tidur. Ya, lemari ada nggak? Lemari baju gitu. Lemarinya yang sini. Yang di mana? Ini Oke. nggak perlu dibuka kan? Atau Nggak. mau dilihat? Boleh kalau Akbar mau dilihatin. Ya, mungkin nggak bisa terlalu terbuka. Nggak usah ya? Wih, rapi ya kamar cowok. Karena sudah dikabarin sebelumnya sih. Oh. Karena ada kunjungan wacana ya? Betul. Oke. Nah, itu aja ya, Bar ya? Ya. Oke. Apa lagi kira-kira yang mau di... Di sini dapurnya di mana, Bar? Untuk dapur kebetulan karena dapurnya ini dapur umum, jadi di sebelah sini. Semuanya. Keluar kamar ya? Iya. Semua kami yang ngekos di sini dapurnya di sebelah sini. Udah ada kompor, gasnya kami iuran. Kemudian sini langsung ada wastafel untuk cuci piringnya. Oke. Dari Akbar sendiri Oke. nyaman nggak? Cukup nyaman sih, karena luas. Dia selesai masak, makan atau segala macam langsung ada dicuci. Perabotannya juga lengkap, jemurannya juga luas. Iya. Jadi cukup banget lah ya, cukup nyaman banget untuk anak kos ya. Ya. Tapi minusnya gini sih, karena Apa?
di lantai 3 dan atapnya ini dekat, jadi panas. Panas ya. Iya. Kalau siang di atas jam 12 tuh lumayan panasnya di kosan ini. Baik, sebelumnya Wastu Lovers dan juga keluarga besar Wastu Kencara, kita sekarang udah bersama siapa? Oke, udah Muhammad Akbar. Ini merupakan salah satu mahasiswa yang juga lolos di pertukaran mahasiswa merdeka di Institut Teknologi Bandung yang kebetulan masuk ke kelompok 11 yaitu Wastu Kencana. Oke, mungkin bisa dijelaskan dari mana asal dan juga universitasnya, Kang Akbar. Baik, Pak. Saya berasal dari Bengkulu. Kalau universitasnya Negeri Padang, Universitas Negeri Padang yang berada di Sumatera Barat. Jadi berasal dari Bengkulu, saya merantau ke Sumatera Barat yang berada di Padang. Berarti asalnya itu dari Bengkulu. Iya. Terus merantau ke Sumatera Barat. Iya. Universitasnya UNP. Ya, Negeri Padang. UNP. Itu kalau nggak salah ada berapa ya yang lolos ke PMM 3 ITB? Yang dari UNP. UNP. Kami berempat. Berempat. Ya. Boleh tahu siapa aja? Mungkin Wastu Lovers juga tahu. Salah satunya di kelompok kita juga ada itu Nabila. Nabila Sulaiman. Iya, dia Oh. juga dari UNP. Nabila. Selebihnya ada di kelompok lain. Oh, ada berapa tadi? Berempat. Berempat. Tapi kalau dari Padangnya sendiri itu banyak ya? Dari seluruhnya yang ikut Iya, PMM itu kisaran 400-an orang lah. 400 orang Iya. dari Padangnya sendiri. Iya. Padang atau Sumatera Barat? Dari Universitas Negeri Padang ya. Kalau dari Padang sendiri saya kurang tahu. Kurang tahu. Ya, ini dari UNP-nya sendiri. Oh gitu. Oke. Jadi lumayan cukup banyak ya. Kalau boleh tahu di UNP sendiri itu ngambil jurusan apa, Akbar? Dari saya jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Pendidikan Iya. Teknik Mesin. Kebetulan di ITB ternyata tidak ada prodi pendidikan. Jadi saya linjur ke Teknik Mesin murni. Oh, Iya. kalau boleh tahu itu ada adaptasinya mungkin kan? Jelas banyak, karena apa? Di pendidikan itu kan kita belajarnya ada arah keguruan ya untuk mengajar. Sedangkan di Teknik Mesin murni Ya. non pendidikan. Non Nah, pendidikan. jadi tidak ada belajar yang untuk mengajar murid-murid. Jadi lebih ke penghitungan mesin itu sendiri. Oh, lebih ke tekniknya banget ya. Iya. Kalau menurut Akbar itu sulit nggak dari adaptasi? Karena kan dari pendidikan terus masuk ke teknik murni apalagi kan? Apalagi di institut nomor 1 kan? Nah, Kampus jangankan nomor 1. untuk jurusan ya kita beradaptasi ya. Dari universitasnya aja kita udah kayak ada kultur shock tersendiri itu. Kultur sendiri. Nah, apalagi dengan lintas jurusan yang awalnya notabene kita di pendidikan pindah ke yang non pendidikan. Non pendidikan. Jadi itu lebih kultur shocknya di sana sih. Jadi kayak ya mereka belajar keguruan di tempat aku ya di sini Iya. non keguruan. Jadi kayak wow. Wah, kita sebenarnya udah melewati beberapa minggu ya teman-teman ya. Itu mungkin udah berbagai banyak hal yang kita juga jalanin gitu. Kalau boleh tahu Akbar terkait dengan kultur shock tadi itu boleh sebutin nggak beberapa aja contohnya gitu. Misalkan kayak udaranya, suasananya, atau mungkin makanannya gitu. Oke, kalau misalnya udara dan makanan mungkin hampir semua merasakan ya. Iya. Ini yang pribadi aku merasakan, oke. Bener. Nah, di kelas biasanya di kampus asal kami itu lebih membiasakan nyatat langsung di kertas gitu ya, langsung di buku. Nah, waktu masuk kelas yang ada di Institut Teknologi Bandung, itu mereka semua udah pakai tab. Jadi mereka belajar itu langsung nulis di tab. Apa yang dosen jelasin itu langsung mereka rangkum sendiri di tab. Jadi apa-apa materi langsung masuk ke tab. Jadi mereka langsung mengerjakan sesuatu itu menggunakan tablet mereka masing-masing. Sedangkan kami yang pendatang yang harus beradaptasi ini masih menggunakan
kertas. Jadi kayak, wih, tap semua nih kanan kiri gitu kan. Jadi kayak ya itu sih kultur shock tersendiri ya. Oh, Jadi kayak mungkin wow. adaptasi teknologi ya, itu udah Iya. tablet semua ya enggak? Iya. Ada nggak sih yang pakai kertas gitu? Ada mungkin beberapa lah, 1-2 di antara 30 mahasiswa dalam kelas itu. Berarti itu menunjukkan bahwa ITB juga mungkin udah mulai ya untuk tidak menggunakan kertas sebagai media pembelajaran, karena juga salah satu teknik untuk keberlanjutan lingkungan gitu. Jadi sangat approve ya, karena Iya. udah mulai sedikit yang menggunakan kertas. Jadi mungkin Akbar bisa menggunakan laptop mungkin supaya bisa mengurangi kertas juga gitu. Nah, terkait dengan di ITB sendiri itu Akbar kan ngambilnya teknik mesin. Iya. Apakah mungkin Akbar itu kan nggak mungkin dong kita sebagai mahasiswa pertukaran itu pure ngambil di semester kitanya sendiri gitu. Oke. Tadi Akbar tadi semester berapa? Saya dari semester 5. Semester 5. Nah, kalau di sini itu mata kuliah yang Akbar ambil itu semester berapa aja? Kebetulan memang karena yang semester 5 nih sebagian sudah saya ambil kan. Ah, Jadi ada yang ambil ke atas yang semester 7 dan ada sebagian yang saya ambil di semester 3 3. untuk mengulas kembali apa perbedaan yang saya pelajari di kampus asal dan apa yang saya akan dapatkan di kampus ITB ini. Oke. Berarti ada yang ngambil mata kuliah semester 3 juga dan juga ngambil mata kuliah semester 7. 7 juga. Ya. Kalau misalkan seperti itu, ada gini nggak, misalkan dari dosennya sendiri itu bahwa masih semester 5 jadi nggak boleh gitu ngambil semester 7, ada nggak? Nggak ya? Enggak sih, malah ditawarin karena sebelum ini kan ada perwalian tuh. Iya. Kami ngasih beberapa mata kuliah yang sudah diambil di kampus asal. Jadi iya. beliau menyarankan ini yang bisa diambil semester 7 kan ada kayak keterangannya lah gitu. Ada yang semester 3, semester 5, semester 7. Kebetulan yang semester 5 di sini sebagian sudah diambil di kampus asal. Jadi karena dibolehkan ngambil yang semester 7, ya langsung diambil. Oh, berarti di sini itu adalah di ITB-nya sendiri ya? Ya. Itu ilmu untuk semua orang gitu. Jadi nggak ada terbatas, misalkan kita dari pertukaran mahasiswa itu semester 5, jadi yang bisa diambil semester 5 atau enggak semester bawah seperti itu ya? Tapi dalam catatan ini yang untuk teori karena cuman teori yang bisa kita masuk. Kalau yang praktikum kayaknya nggak ditawarin dengan kami karena nggak ada praktikum dalam mata kuliah yang ditawarin ke anak pertukaran mahasiswa di fakultas yang mesin ini. Oh, di mesin itu yang praktikum nggak ditawarkan? Iya gitu. Oh, mungkin karena dasar teorinya mungkin belum ada. Mungkin kan? Iya. Jadi itu bagus juga karena bisa ngambil mata kuliah semester 7 kan, karena di mata kuliah semester 5 ternyata udah diambil di di kampus asal. Kampus asal, ya. Oh, oke. Nah, itu terkait dengan kegiatan akademik. Kalau misalkan non akademik itu Akbar sendiri gitu. Oke. Kan kita juga ada programnya, Oke. yaitu modul Nusantara. Nah, Akbar juga tergabung kan sebagai Wastu Lovers tentunya. Ya. Itu kalau boleh tahu, Modnus kita kan udah berjalan 8 minggu. Modnus yang paling berkesan deh. Yang berkesan dulu apa? Yang paling berkesan minggu lalu. Minggu lalu. Kita ke Tangkuban Perahu dan sekitarnya. Kenapa Tangkuban. berkesan? Karena seluruh kelompok kita ke tujuan yang sama. Jadi hampir Tangkuban Perahu itu dipenuhi sama anak PMM. Hampir semua Tangkuban Perahu yang seluruh lokasi itu penuh dengan anak PMM. Itu kayak wow, ternyata kayak gini loh solidnya anak PMM. Oh, solid ya, anak-anak PMM itu solid. Jadi jangan lupa Akbar dari Wastover itu solid banget. Nah, kalau boleh tahu mengenai, karena kita juga dari keberagaman ya kan. Oke. Contohnya aku dari Bali, terus ada teman-teman yang juga dari Aceh dan juga sebagainya. Gimana menurut Akbar mengenai keberagaman? Mungkin Akbar dengar cerita-cerita mereka, terus dengan budaya mereka mungkin. Ini Tanggapannya? mungkin gini ya. Gini deh. Aku termasuk orang yang penasaran kan. Penasaran. Jadi ketemu budaya yang bukan budayaku, itu tuh kayak penasaran nih. Ini apa aja yang ada di dalam budaya mereka, apa aja adat yang ada di dalam daerah mereka gitu kan. Jadi kayak memang lebih sering bertanya, di Bali itu gimana sih? Di Kalimantan tuh gimana sih? Sulawesi gimana sih? Kebetulan memang kita kan dari berbagai pulau nih kan. Iya. Dari yang NTB gimana. Jadi memang
lebih suka bertanya-tanya tentang bagaimana adat mereka. Oh, terus bagaimana menurut Akbar itu tentang toleransi yang ada di kitanya gitu? Karena kan kita udah Ya. sering ngumpul dan juga sebagainya, atau mungkin bercandanya mungkin yang terlalu kelebihan atau mungkin gimana gitu, Bar? Kalau kelebihan mungkin karena kelebihan di dalam batas wajar ya. Iya, Itu batas mungkin karena wajar. kita teman sih. Jadi kayak it's okay. It's okay. Ya, untuk toleransi beragamanya baik di dalam PMM ini. Wis, baik teman-teman. Kalau boleh tahu gitu, Akbar udah kenalan berapa banyak gitu teman-teman PMM 3 ITB? Kalau kenalan gini ya, kita kan hampir 300 orang. 300 Ya kan? hampir. Kalau misalnya kenal seluruh, itu kayaknya nggak mungkin. Mustahil. Nggak mungkin kan? Iya, Jadi benar. kalau kenal, ya sebatas kenal di jalan berpapasan itu banyak. Tapi Iya. kayak yang sering ngobrol itu hanya beberapa. Hanya beberapa. Iya. Oke. Kalau boleh tahu itu di lokasi Tangkuban Perahu gitu kan? Iya. Tangkuban Perahu itu kita Akbar itu dapat wawasan apa aja gitu? Nah, untuk Tangkuban Perahunya sendiri Iya. itu kan sebenarnya ada kayak cerita rakyatnya dulu ya. Iya benar. Jadi Sangkuriang dan Sangkuriang. orang tuanya melarang dia nikah. Benar. Nah, siapa sih Dayang Sumbi ya? Yang Sumbi. Orang tuanya Dayang Sumbi itu melarang Dayang Sumbinya menikah dengan Sangkuriang. Akhirnya dibikin kayak tantangan gitu, dibikin perahu sama apa. Akhirnya singkat cerita gagal ya, perahunya ditendang. Jadi tengkurap gini, jadilah Tangkuban Perahu. Mungkin kayak gitu ceritanya. Mungkin ada yang versi lebih Tapi lengkapnya. setelah ke Tangkuban Perahu sendiri Akbar itu pertama kali kan? Ya benar. Pertama Perdana ke Tangkuban Perahu itu karena PMM ini. Kalau Pertama mungkin nggak ada ikut acara PMM, mungkin nggak pernah ke Tangkuban Perahu. Mungkin nggak pernah ya. Kalau boleh tahu itu kan Akbar sendiri pertama kali. Nah gimana ekspektasinya? Subhanallah. Kalau dari aku nih subhanallah karena segala puji bagi Tuhan yang telah menciptakan keindahan alam ini gitu loh. Wow sih. Karena kau ratunya itu kan juga kemarin, wah Keren. untungnya nggak hujan ya kan? Iya. Jadi mataharinya cerah, tapi hawanya dingin gitu kan. Jadi Nah pas lah. itu kalau boleh tahu Akbar Oke. itu waktu kenapa nggak bisa hujan? Karena waktu itu kan mendung kan? Iya. Nah itu gara-gara aku guys. Kenapa? Jadi waktu itu nggak percaya kan? Kenapa? Nah, waktu itu aku bilang gini, semoga nggak hujan gitu. Cuman ada beberapa wastu lovers yang nggak percaya. Nah, mungkin bagi wastu lovers yang nggak percaya itu mungkin bisa dibuktikan kok kalau misalkan di daerah wastu lovers sendiri itu apa namanya mau mendung ya kan? Mau mendung itu bisa guys. Itu bisa dengan cuman apa namanya? Gimana caranya? Ada gitu beberapa tekniknya. Mungkin kalau dari aku sih nggak ngerokok ya, nggak Oke. ngerokok gitu. Cuman dari aku cuman mikirnya, wah ini kayaknya bakal hujan gitu. Kalau aku bilangnya gitu, pasti juga nggak bakalan hujan gitu. Jadi kayak udah ada firasat tersendiri Iya. atau ada caranya? Enggak sih, enggak. Kalau caranya itu nggak ada gitu. Mungkin Wastu Lover nggak percaya, tapi silakan ditanya kepada keluarga Wastu Kencana itu ada 27 orang, itu silahkan saya tanya-tanya. Nah itu terkait dengan hujan tadi. Nah Oke. kalau karena kita udah 8 minggu juga modul Nusantara, mungkin dari dosen dulu deh. Kan kita juga tiap modul Nusantara itu memiliki dosen pembimbing masing-masing untuk setiap kelompok. Nah, tanggapan Akbar mengenai Pak Adi itu gimana? Secara pribadi nih ya. Ya, boleh jujur, Jujur, harus jujur di sini. dosen kita, Iya. Pak Adi, Heeh. itu termasuk dosen yang sangat aktif. Kenapa? Beliau sangat senang mengarahkan kita, menjelaskan tentang kayak pertama kita kan ke Tahura, Tahura. gua Jepang, gua Belanda. Beliau tuh sangat aktif, sangat apa ya, produktif gitulah tentang menjelaskan sejarah-sejarah ini. Jadi kayak kita tuh diberi pengetahuan yang luas dengan beliau. Jadi kayak, wih, memang cocok sih Cocok dengan Pak Adi nih. Pak Adi. Iya. Nggak tahu dengan dosen yang lain atau semua kayak gitu, tapi yang kita tahu kan Pak Adi kan. Pak Adi, karena Pak Adi kita sangat dosen. menjelaskan. Jadi kayak kita diberi wawasan yang luas itu tadi. Oh, keren. Nah, keren. Nah, setelah dosen kita juga punya list officer gitu. Nah, dengan Kak Riza gitu sebagai anak mahasiswa ITB-nya sendiri langsung yang membimbing kita. Nah, gimana tanggapan Akbar? Kak Irza mungkin karena dia juga pertama kali kan Iya, jadi LO di PMM kita, jadi mungkin dia juga sama. Dia
Sama dengan kita dalam garis besar, gimana jelasinnya ya? Sama-sama kayak berkunjung pertama kali ke sini. Ini kayak nggak terlalu sih, karena dia tuh cuman sebatas menjaga kita biar kita tidak keluyuran, masih tetap dalam lingkaran kita ya. Biar nggak hilang-hilangan gitu aja. Tanggapan aku sendiri karena nggak terlalu wow dengan beliau. Tapi Kak Riza itu juga lumayan membantu loh. Kenapa karena sebelum kita modus itu juga kita juga diskusi kita mau kemana dan juga sebagainya gitu. Jadi Kak Riza itu juga sangat membantu, apalagi terkait dengan tugas-tugas Wastu Lovers yang nggak bisa dijawab. Itu tentunya membutuhkan anak mahasiswa reguler ya kan. Nah itu salah satunya Kak Riza. Oh mungkin memang udah ada yang bertanya tentang tugas dengan beliau ya. Iya. Oh kebetulan aku sendiri nggak pernah. Contohnya aku. Iya. Oke. Nah itu kan LO. Nah terus di setiap kelompok itu ada ketuanya sendiri gitu. Nah ketuanya. Nah kalau ketua Wastu Lovers, ketua kelompoknya gitu, yang sering bikin konten lah, ngevlog nggak jelas lah. Nah itu gimana tanggapan Akbar? Mungkin kalau nggak ada beliau, bukan nggak ada beliau sih, mungkin kalau Kok beliau? Kan masih ada orang. masih ada. Iya. Mungkin kalau nggak ada dia. Iya. Bukan mungkin kalau nggak ada dia sih, mungkin kalau bukan dia, Wastu Lover nggak serame ini. nggak bakal serame ini ya. Ya itu sih. Wih, pasti bangga banget tuh ketuanya yang ada di mana gitu. Iya, karena dia ini rame terus bisa merangkul seluruh. Itu keren sih untuk menjadi ketua. Memang ada jiwa pemimpin di dalam diri ketua itu. Oke. Terima kasih ya pujinya. Nah, untuk kita pun juga di kelompok 11 Ya. itu kan ada cewek dan juga cowoknya. Nah, mungkin aku nanya karena ini dari DM ya kan, DM teman-teman Wastu Lovers, ada yang nanya nih, menurut Akbar gitu di kelompok 11 itu deh yang mungkin Akbar sedikit suka gitu. Wah, ini cantik kayak gitu. Ada nggak? Nggak ada sih. Semuanya rata. Rata ya. Oh, berarti relatif itu cantik ya? Semuanya. Ya cantik, ya ganteng. Gitu. Ganteng, berarti rata ya? Ya. Berarti nggak ada yang mungkin Akbar chinlocking gitu, nggak ada? Nggak sih. Nggak ada? Nggak ada. Bener? Oke. Maaf karena udah punya juga sih. Oke. Wastu Lover jangan kaget karena itu adalah pertanyaan spesifik karena dia udah punya. Jadi jaga perasaan ya. Nice, ganti. Oke, kita next pertanyaan. Itu dari modus dan juga kelompok sendiri. Nah, kalau misalkan Akbar sendiri dari untuk kedepannya kan kita masih ada beberapa minggu. Nah, Akbar sendiri itu ada nggak sih harapan misalkan kita kan karena kelompok 11 belum ngadain kayak acara di luar modul Nusantara gitu. Misalkan kayak camping ataupun manggang gitu. Asik ada nggak sih? Camping ya? Kayaknya mau acara apapun itu mungkin kalau kita sekelompok di luar modul Nusantara mungkin lebih seru ya. Lebih seru ya? Karena lebih dekat gitu. Oke. Atau bikin acara makrab nggak sih? Makrab? Iya. Malam keakraban? Iya, aja. Di dalam camping itu ada makrab. Iya, itu bisa juga karena dari kitanya juga mungkin udah selesai UTS ya kan? Bener ya? Iya. Apalagi kalau kesibukan kemarin tuh ujian dan juga sebagainya. Itu habis-habisan karena harus beradaptasi. Kewalahan juga ya kan? Nah mungkin bisa untuk ketuanya itu bisa dischedulekan kan? Dengar tuh ketua, Dischedulekan. Itu mungkin bisa di hari-hari libur ya kan? Karena mungkin, kan hari modus itu kan di hari Sabtu bar. Ya, mungkin selesai modus kita langsung prepare untuk malam minggunya gimana? Wah itu cakep juga. Cuman nggak tahu teman-temannya karena kan ada yang ada yang jauh keluarganya, temannya gitu. Mungkin bisa kita planningkan lah. Jadi sarannya bisa ke depan bisa kegiatan makrab dengan satu kelompok. Nice. Oke. Itu juga ide bagus. Nah selain harapan untuk kedepannya itu karena Akbar di sini juga ngekos ya kan? Iya benar. Nah di sini kos itu di kosnya Akbar ini di Cisitu kan? Cisitu Lama. Cisitu Lama Gang 4. Ya.
Kalau boleh tahu di kosnya Akbar itu ada anak PMM juga nggak? Kebetulan kami sekos cuman berdua yang anak PMM. Berdua. Iya. Dengan siapa? Dengan si Wisnu Arisuntosa. Aris. Itu dari kelompok mana? Wisnu ini kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Nah, kalau Akbar sendiri merasa nggak sih kalau misalkan Oke. udah lama gitu kan di kos dan juga ada rasa kangen itu pasti ya dengan keluarga ya kan? Ya namanya kita merantau kan pasti rindu rumah lah ya. Iya, rindu rumah. Apa hal yang bisa Akbar lakuin buat melepas kerinduan itu gitu? Kebetulan sekarang memang zaman sudah maju, jadi ada yang namanya video call. Oh, video. Jadi kita bisa video call dengan orang tua gitu kan. Jadi dengan video call, dengan bercengkrama, tawa, Itu mungkin udah itu bisa mengobati rindu sih. mengobati rindu ya. Iya. Oke. Tak kira itu misalkan kangen masakan keluarga gitu, terus Akbar tiba-tiba masak gitu kan, dimasakin semua anak PMM gitu. Bisa kan? Mengobati masakan orang tua mungkin nggak ada ya rindu maksudnya mengobati rindu masakan orang tua. Iya. Itu nggak ada kecuali dengan memakan masakan itu sendiri. Iya nggak sih? Bener sih, bener. Iya. Tapi kalau misalkan dari ku sendiri ya, kalau misalkan apa namanya, kalau rindunya itu emang rindu banget, itu ya Akbar tadi gitu. Video Ya, call. drama gitu, walaupun cuma sebentar di sela-sela kesibukan itu juga sangat penting ya, Pak ya. Karena itu bisa membangun semangat kita untuk belajarnya dan juga melanjutkan PMM gitu kan. Benar. Bercengkrama, tawa, dengar kabar baik mereka, kan asik. Iya, itu benar asik banget. Tapi kalau misalkan dari Akbar, aku mau tanya juga, Oke. dari Akbar sendiri itu ke kampusnya itu jalan kaki atau sewa motor mungkin atau angkot biasanya? Karena jarak dari kosan ke kampus cuma 15 menit jalan, itu ya jalan kaki. Jalan kaki. Karena nggak ada transportasi pribadi sih sebenarnya, kalau misalnya ada pun mungkin menggunakan itu. Oh, iya. Karena juga jalan kaki juga effortnya juga, apalagi di ITB kan, itu luas banget. Apalagi Jadi kalau lumayan. dari Cisitu Lama berarti lewatnya gerbang belakang kan? Iya, gerbang belakang. Nah itu dari gerbang belakang pun juga, misalkan Akbar sendiri ke mesin juga deket ya? Mesin kan belakang. Iya, gedung fakultas mesin itu memang di belakang. Jadi pas kayak dari gerbang jalan ke fakultas itu cuma paling 3 menit, 4 menit lah nyampe. 4 menit, 5 menit. Oh 4. Iya. Lihat Kondisi kosan ya. kondisi kosan. Iya benar banget, ini kondisi kosan tapi nggak apa sih. Iya. Kan emang ini yang diminta sama Waktu Lovers. Iya. Di belakang ada jemuran, mungkin nggak ada kelihatan. Tara. Untung lagi ada isinya. Iya. Kalau ada mungkin agak mengganggu ya. Tapi ada sih. Di atas. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Udah. Mungkin sekedar pertanyaan terakhir untuk Wastu Lovers itu gimana dari Akbarnya sendiri terkait dengan PMM 4 kan? Karena sekarang semester PMM, genap. iya sekarang semester genapnya udah ada program PMM, jadi mungkin dari Akbar sendiri yang udah lolos di PMM 3 ya kan? Nah mungkin ada sedikit tips buat teman-teman yang di PMM 4 yang ingin ke ITB ngambilnya, itu mungkin ada tips nggak buat mereka? Untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mendaftar di Pertukaran Mahasiswa Merdeka batch 4 Batch 4 ya benar? ya. Mungkin apa? Kayak saran dan saran gitu. Kesan dan saran gitu atau Iya, gimana? misalkan karena kan kita dari awal tuh nyiapin berkas-berkas dan juga sebagainya. Oke. Terus ada tesnya juga kan. Hmm. Nah, mungkin tipsnya gitu supaya nggak kewalahan gitu. Kayak berkas itu kan banyak kan? Iya, terus dari surat pertanggungjawaban itu kalau nggak salah. Oke, yang butuh tanda tangan. STMJ. Ah, Itu SPTJM. itu. Tanggung Pokoknya jawaban. tipsnya tetap semangat. Kalau memang kalian sudah lulus, jangan menyerah di tengah jalan. Itu aja. Tipsnya itu ya. Ya. Oke. Kalau dari tes sendiri, tes. Karena kan kemarin ada tes kebinekaan, VCAT, PCT apa itu ya? VCAT ya. Mengenai konteks seksual dan juga sebagainya gitu. Ada nggak sih belajar gitu?
Sebenarnya nggak sih, kayak pilih aja yang benar gitu. Oh gitu ya. Jadi menurut Akbar itu benar. Iya. Oh mungkin itu karena apa namanya kebanyakan isi tesnya itu dari segi spesifik kita sendiri gitu kan? Iya. Bagaimana menilai? Karena tesnya tuh gini, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Jadi mana yang menurut kalian itu yang paling benar, ya ambil itu, pilih itu gitu. Di Oh, dalam tes benar. kebinekaan sih kalau nggak salah. Iya karena itu kalau nggak salah ada poinnya ya. Ada poin-poin tersendiri dari jadi- jawaban masing-masing ya. Benar di jawabannya itu sendiri pun juga ada poin yang besar banget dan yang kecil gitu. Jadi sesuaiinlah dengan pribadi kalian masing-masing saat jawabnya ya. Iya gitu. Oke, paling itu juga terkait dengan apa namanya kunjungan wacana kita yang pertama ya. Ya. Kunjungan pertama dengan Akbar sendiri dari Terima kasih sudah berkunjung. Universitas Negeri Padang. Negeri Padang yang mengambil jurusan di sini itu Teknik ngambil mesin. teknik mesin. Jadi segitu saja dari kami berdua. Mungkin untuk selanjutnya kita akan menuju ke anggota Wasu Lovers berikutnya.